Permisi, Bu. Mari Amel, silakan masuk. Baik, Bu. Terima Silakan kasih, duduk Bu. dulu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana kabarmu Amel hari ini? Baik, Bu. Terima. Oh iya, ada apa ya Ibu memanggil saya? Oh, Ibu hanya ingin mengobrol sebentar dengan Amel. Tentang apa ya, Bu? Saya kira saya sedang tidak ada masalah. Tenang Amel, Ibu di sini hanya ingin berbincang-bincang tentang acara pensi kemarin. Oh, begitu ya, Bu. Saya kira saya ada masalah besar sehingga saya dipanggil ke ruang BK. Tidak Amel, tidak semua siswa yang bermasalah saja yang dipanggil ke ruang BK, tapi semua siswa bisa datang ke ruang BK untuk berkonsultasi ataupun bercerita dengan Ibu. Oh, saya jadi merasa lega, Bu. Ini supaya kamu merasa lebih lega, diminum dulu airnya. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana Mel? Apakah kamu sudah siap untuk bercerita? Sudah, Bu. Oke, jadi kemarin Ibu waktu acara pensi sedang lihat kalian dan kamu tuh sedang di kantin sama teman-teman. Dan Ibu perhatikan saat makan siang, teman-temanmu itu memakan nasi kotaknya, tetapi kamu tidak memakan nasinya sama sekali. Bisa kamu ceritakan? Sebenarnya saya masih kenyang, Bu. Jadi saya hanya memakan snacknya saja. Tadi kamu mengatakan kalau kamu masih kenyang, tapi Ibu lihat tadi tangan kamu terlihat gelisah. Ini bagaimana ya? Saya tidak suka, Bu, dengan makanannya. Gitu ya. Tapi Ibu lihat juga makanannya enak loh. Ada ikan gurame bakar, ada sambal, lalapan, kerupuk. Dan Ibu kira semua orang kebanyakan suka loh sama makanannya. Sebenarnya saya tidak suka makan ikan, Bu. Kamu memiliki alergi dengan ikan. Tidak, Bu. Lalu Saya trauma dengan duri ikan, Bu. trauma dengan ikan. Ya, Bu, saya memiliki pengalaman buruk tentang duri ikan. Oke, coba kamu jelaskan lebih lanjut. Jadi, Bu, waktu saya kelas 1 SMP, tepatnya di hari ulang tahun saya, ibu saya itu memasak ikan nila asam manis. Nah, di situ awalnya saya tidak mau memakannya, Bu. Namun karena melihat kakak dan ayah saya memakannya dengan lahap, saya jadi mencobanya, Bu. Lalu saya memakannya dengan nikmat, dan pada suapan ketiga, duri ikan itu nyangkut di tenggorokan saya, Bu. Dan saya harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kamu dilarikan di rumah sakit karena duri ikan? Benar, Bu, karena duri ikan itu menyangkut di tenggorokan saya jadi dilarikan ke rumah sakit, Bu. Baik, sepertinya dari kejadian ini kamu mulai berpikir kalau duri ikan itu mendatangkan penderitaan. Benarkah demikian? Benar, Bu, duri ikan itu mendatangkan penderitaan karena membuat saya sulit untuk menelan makanan selama berhari-hari. Oke, lalu bagaimana perasaanmu ketika kejadian itu terjadi? Saya menjadi takut, Bu, dan menghindari untuk memakan ikan karena saya takut durinya nyangkut lagi di tenggorokan saya. Jadi kamu takut dengan duri ikan. Benar. Dan kamu memilih untuk menghindari, untuk memakan ikan lagi. Lalu dengan menghindari untuk tidak memakan ikan lagi membuat kamu merasa lebih aman. Benar, Bu. Saya merasa jauh lebih aman ketika tidak lagi makan ikan dan menghindari memakan ikan, Bu. Selain itu, saya juga masih ada pengalaman buruk lainnya, Bu, tentang duri ikan. Oke, coba kamu jelaskan. Jadi waktu saya kelas 4 SD itu, ayah saya pulang dari rumah sakit, ayah saya membawa pecel lele, Bu. Nah, di situ saya sangat tergiur untuk memakannya, dan saya memakannya bersama ayah dan kakak saya. Namun, lagi-lagi duri ikan itu menyangkut, Bu, di tenggorokan saya, hingga membuat saya kesakitan dan mengeluarkan air mata. Dan saya juga tidak mau melanjutkan makanan saya. Kenapa kamu tidak mencoba untuk berhati-hati, Amel? Saya sudah mencoba untuk berhati-hati, Bu, dan kakak saya juga sudah membantu saya untuk menyisihkan duri ikan itu dari dagingnya, Bu. Namun tetap saja menyangkut di tenggorokan saya. Baik, sepertinya kejadian ini membuat kamu berpikir kalau ikan itu menakutkan. Benarkah demikian?
Benar, Bu. Saya pikir memakan ikan itu tidaklah nikmat karena mendatangkan penderitaan dan membuat saya kesakitan. Jadi memakan ikan itu menurutmu mendatangkan penderitaan. Benar, Bu. Dan saya juga masih punya pengalaman lain sih, Bu. Oke, coba kamu ceritakan pengalaman itu. Nah, jadi waktu saya kelas 1 SD, ibu saya tuh memasak bandeng kesukaan kos saya, Bu. Bandengnya itu digoreng, terus ada sambal terasi. Dan waktu itu saya juga sangat nikmat lah sekali makan makanan saya. Namun, Namun, lagi-lagi duri ikan itu menyangkut di tenggorokan saya. Dan ibu saya tuh jadi panik, Bu. Dan dia menyuruh saya untuk memakan pisang. memakan pisang, Benar, Bu. Saya memakan pisang dan membuat duri itu larut dari tenggorokan saya, Bu. sepertinya dengan memakan pisang membuat kamu merasa lebih baik. Benarkah begitu? Benar, Bu. Saya merasa jauh lebih baik dengan memakan pisang karena durinya tidak lagi menyangkut di tenggorokan saya. Baik, Ibu mengerti perasaanmu. Jadi, rasa takut dengan ikan yang kamu alami ini bersumber dari pengalaman burukmu di masa lalu, di mana duri ikan itu selalu menyangkut di tenggorokanmu. Benarkah begitu? Benar, Bu. Oke, selanjutnya perasaan dan pikiranmu membentuk perilakumu untuk menghindari untuk memakan ikan, supaya kamu merasa lebih aman. Benarkah begitu? Iya, Bu. Saya memilih untuk menghindari makan ikan agar merasa lebih aman, Bu. Oke, sekarang kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang permasalahan yang kamu alami, di mana kamu memiliki trauma dengan ikan. Jadi kita di sini akan berdiskusi untuk mengubah pola pikirmu menjadi lebih positif terhadap olahan ikan. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Saya setuju, Bu. Namun, saya harus bagaimana ya, Bu? Oke, jadi menurut Ibu itu ada dua jenis ikan. Yang pertama itu ikan yang memiliki duri yang kecil, dan ada ikan yang memiliki duri yang besar. Nah, mungkin saja waktu uh, ikan duri ikan itu menyangkut di tenggorokanmu itu duri ikan yang kecil. Saya pikir duri ikan itu cuma ada yang besar saja, Bu. Dan kakak saya juga sudah membantu untuk menyisihkan duri itu. Tidak, Amel. Jadi semua duri ikan itu berbahaya, entah duri ikan yang besar ataupun yang kecil. Nah, tapi menurut Ibu itu yang paling berbahaya itu duri ikan yang kecil karena tidak terlihat. Oh, benar juga ya, Bu. Saya jadi tahu kalau ada duri ikan itu yang besar dan yang kecil. Bagus, Amel. Sekarang kamu sudah mulai menyadari akar dari permasalahanmu. Nah, di sini Ibu mau mengajak kamu untuk menonton video tentang cara memakan ikan dengan benar. Apakah kamu bersedia? Wah, saya bersedia, Bu. Oke, bentar ya. Ibu Ya, Bu. letakkan dulu. Nah, ini videonya dalam bentuk bahasa Inggris, tapi di sini ada translate-nya kok, teman. Oke, Bu. The Romans used to think they were the most fantastic fish. And one Roman commented that he could have bought 8 bulls, might have been 7, in the neighbouring bull market for one large red mullet. You must first of all identify the lateral line. So I'm going to take off this skin. Underneath that, you will see 2 different parts of the flesh, and you can probably just see where the lateral line comes up from the tail up towards the eye. Take off this flesh from the top of the fish, and it should come off very easily. Yes, there it is, it's coming off very nicely. There are no bones, I can assure you, in that piece of fish there. And we can get that one off. There are a few foxy little bones. This piece here, just here, which is where the fin was on the whole fish, but we've cut the fin off. So those are the bones that control the fin. I'm just going to pull those away. That's the physiognomy of the fish there.
is really quite complicated. So unless you're very familiar with bones, I'd try. I wouldn't spend a lot of time worrying about that. Just go the top of the fish, the back bottom of the fish, and you'll be fine. Behind this here, it's easy to lift it off. So, so I knew that bit. Okay. Maybe. One bone of that. Chop through at the tail. Get rid of that. You will see that all comes off in one. I hope you're impressed. Let's put that down there. All the dangerous bones are gone. If we take away this quarter of the fish, the gut front end of the fish. Oh, I've got a few little bones left in here, but only a very few to do with the fin that I overlooked earlier on. Let's take those out of the picture. Then if I cut into this flesh here, you will be able to see that there are simply no bones in it. And it tastes pretty good as well. I'll pay a couple of balls for that. Kita sudah selesai menonton video ini. Bagaimana perasaan Amel setelah menonton video ini? Saya merasa jauh lebih baik, Bu. Maaf, kesalahan teknis. Lucu, Bu, iklannya. Gimana perasaannya, Amel? Saya merasa jauh lebih baik, Bu. Saya juga bisa melihat orang tersebut menikmati makanannya tanpa takut durinya itu nyangkut di tenggorokannya. Dan terlebih ini mulai mengurangi pemikiran buruk saya tentang duri ikan, Bu. Bagus, Amel. Sebelumnya, apakah kamu memiliki pengalaman menyenangkan ketika memakan ikan? Ada, Bu. Jadi waktu saya TK, saya itu pergi memancing bersama dengan kakek saya dan kami mendapatkan ikan yang besar. Lalu kami membakarnya di situ. Saya menikmati makanan saya dan saya menghabiskan makanan saya. Menarik. Tadi kamu mengatakan kalau kamu tidak suka memakan ikan. Namun barusan kamu cerita kalau kamu memakan ikan sampai habis. Bahkan kamu sampai menikmatinya. Gimana ini? Sebenarnya saya suka sekali makan ikan, Bu. Namun karena ada pengalaman buruk, saya jadi ragu. Oke, Ibu mau nanya nih, apa kerugiannya jika kamu menghindari untuk memakan ikan? Yang pastinya kerugiannya itu banyak, Bu. Karena ibu saya tuh suka sekali memasak ikan dan itu terlihat sangat nikmat. Jadi saya tidak bisa memakannya, Bu. Itu kerugiannya. Oke. Lalu bagaimana keuntungannya jika kamu tidak menghindari untuk memakan ikan lagi? Keuntungannya pasti saya bisa menikmati makanan saya tanpa takut duri ikan itu nyangkut di tenggorokan saya, Bu. Baik, bagaimana kalau kamu mencoba untuk memakan ikan lagi? Mungkin tidak memakan ikan secara langsung, kamu bisa mencoba untuk memakan olahan dari ikan, misalnya saja otak-otak, kerupuk ikan, risotto tuna mayo, dan masih banyak makanan lain. Bagaimana, Amel? Saya ragu, Bu. Sepertinya kamu masih ragu. Oke, bagaimana? Tapi menurut Ibu wajar aja sih kalau Amel masih ragu untuk mencobanya. Namun, bagaimana kalau Amel mencoba dalam waktu seminggu untuk memakan ikan lagi? Nah, tadi Ibu dengar ibu kamu tuh sering masak ikan di rumah kan? Iya, Bu. Nah, ketika kamu makan ikan di rumah, kamu bisa memakai cara yang seperti di video tadi. Bagaimana, Amel? Apakah kamu bersedia? Ya, Bu, saya akan mencobanya dalam waktu seminggu ini. Hebat, Amel. Kamu bersungguh-sungguh untuk keluar dari permasalahanmu. Baik, Ibu. Tunggu informasi lanjutan setelah kamu melakukan atau mencoba lagi untuk memakan ikan. Baik, Bu. Saya akan mengupdate informasi terbarunya nanti. Oke, Amel, tidak terasa kita sudah ada di penghujung sesi konseling kita hari ini. Dan Ibu juga sudah merangkum dari awal kita konseling di mana Ibu memanggil kamu untuk ruang BK dan kamu menjelaskan kenapa alasan kamu tidak memakan nasi kotakmu sama sekali.
Nah, kamu bercerita kalau kamu memiliki pengalaman buruk dengan ikan, di mana kamu waktu SD sampai SMP itu ketika memakan ikan, duri ikan itu selalu menyangkut di tenggorokanmu. Dan kamu juga bercerita kalau kamu memiliki pengalaman yang menyenangkan ketika memakan ikan. Dan kamu juga menerima usul dan saran dari ibu. Bahkan kamu mau mencoba untuk melakukannya. Benarkah begitu? Benar sekali, Bu. Oke, kamu hebat Amel, sudah mau bersungguh-sungguh untuk keluar dari permasalahanmu. Namun ini mungkin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Oke Amel, kita sudahi sesi konseling kita hari ini, dan sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama, tetap semangat ya Amel. Iya, Bu, terima kasih.